Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala, tentunya dengan segenap qadrah dan iradahnya. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita, masih membahas dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith wa karya Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Semoga apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menuntun kita kepada kebaikan, ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada amal-amal saleh, ilmu yang kelak pada hari kiamat semoga akan menjadi syafaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah, suri tauladan terbaik bagi segenap kehidupan orang-orang yang beriman, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tersampaikan kepada ahlal bait, keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiyah, kepada para tabi'in dan atba'ut tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah dalam rangka ittiba', mengamalkan, menghidupkan dan memperjuangkan seluruh bahagian sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berada di dalamnya. Baik, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah yakni akidah Ahlussunnah ya wal Jamaah, ya, akidahnya para salaf dan akidahnya ahlul hadis dalam rangka memandang tentang imamatul udma, yakni memandang tentang imamah, memandang tentang apa? Kepemimpinan. Ya, memandang tentang kepemimpinan. Bagaimana para salafun salih radhiyallahu taala anhum ajmain ya memberikan pemahaman kepada kita semuanya ya sebagai seorang ahlu sunnah, khususnya berbicara tentang masalah imamah, masalah kepemimpinan. Ya, jadi biar kita mengerti, biar jelas. Karena ya akhi, masih banyak syubhat-syubhat yang tersebar di kehidupan kaum muslimin, ya khususnya adalah berkaitan masalah apa? Kepemimpinan itu sendiri. Ya, maka hal ini penting untuk kita sampaikan. Yang pertama yang Anda sampaikan adalah ya berkaitan dengan prinsip-prinsip, ya bagaimana prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya memandang tentang masalah imamah ataupun kepemimpinan itu sendiri. Prinsip yang pertama kata para ulama adalah yakni
siapapun pemimpinnya, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Prinsip yang pertama, siapapun pemimpinnya, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Tentu yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang sah, yang disepakati dan diangkat oleh kaum muslimin ya di dalam negerinya. Ya, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah Nabi maksudnya. Kemudian ada ya para khulafa ar-rasyidin. Mereka dulu menyebutnya dengan khalifatun Nabi, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian para sahabat berkumpul, berembuk, mencari jalan, mencari solusi. Siapa di antara mereka yang layak dan pantas untuk menggantikan posisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebutannya dengan khalifatun Nabi, yakni penggantinya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu berkumpul para kibar sahabat. Sahabat-sahabat yang besar gitu. Sahabat-sahabat yang masyhur saat itu. Ya. Kemudian atas hasil musyawarah di antara para kibar sahabat saat itu, sehingga kemudian terpilihlah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memegang tonggak kepemimpinan saat itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ana tanya sama antum, yang hadir pada saat itu seluruh kaum muslimin atau hanya sebahagian kibar sahabat saja? Sebahagian saja. Ya, sebahagian saja. Banyak juga di antara para sahabat tidak hadir, tidak ikut dalam musyawarah tersebut. Tapi tatkala telah disepakati, keluar keputusan ya dari musyawarah tersebut dan kemudian diangkatnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi pemimpin, pertanyaannya, bagaimana dengan para sahabat yang lain? Wajib taat atau tidak? Wajib. Ya. Maka ini prinsip yang pertama kata para ulama, siapapun pemimpinnya maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Tentu yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-59. Kata Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin di antara kalian. Ya akhi, di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ati'u ya, yakni adalah taatilah hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Artinya kewajiban mutlak untuk taat hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Makanya kemudian kata para ulama, tatkala Allah perintahkan kepada kita untuk mentaati para pemimpin, ya, walaupun itu satu keharusan dan kewajiban, akan tetapi tidaklah bersifat mutlak. Karena memang ya akhi, ada pemimpin yang wajib ditaati sepenuhnya, tatkala pemimpin itu adalah pemimpin yang memerintahkan kita semuanya di atas ketaatan kepada Allah. Tapi sebaliknya, tentu ada para pemimpin-pemimpin yang boleh jadi kepemimpinannya bukan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu tidaklah berlaku mutlak. Makanya tatkala perintah untuk mentaati pemimpin tidak menggunakan kata apa? Ati'u. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Hai orang-orang beriman, taati Allah dan taati Rasul. Berarti sifatnya apa? Mutlak. Harus, tidak boleh tawar-tawar. Wa ulil amri minkum. Tidak lagi Allah gunakan kata ati'u. Ya, artinya apa? Tidaklah mutlak. Walaupun wajib mentaati pemimpin, tapi sifatnya tidaklah mutlak. Baik. Kemudian khatal Islam azakumullah. Kita lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah barangkali hadis ini sering kita dengar. Bahkan barangkali antum juga sudah hafal tentang hadis ini. Ya, yakni sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami, kata sahabat Irbad bin Sariyah, dengan satu nasihat yang menggetarkan hati, ya, kemudian menjadikan air mata itu berlinang.
Ya. Jadi kata para sahabat seolah-olah itu adalah nasihat terakhir, nasihat perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan usikum bitaqwallahi azza wa jal wa sam'i wa ta'ah ya wa anta ammaru alaikum abdun habasyiyun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasam'i wa ta'ah, dan juga untuk mendengar dan taat. Ya, kata untuk siapa? Wa anta ammaru alaikum abdun habasyiyun. Walaupun yang memerintahkan kalian itu adalah abdun habasyiyun, seorang budak hamba sahaya yang datang dari Habasyah. Habasyah itu mana, Pak? Ethiopia. Ya, salah satu tempat destinasi hijrahnya para sahabat saat itu. Sebelum ke Yathrib, ya, para sahabat ada yang hijrah ke mana? Ke Habasyah, yang sekarang namanya Ethiopia. Yang kita tahu rajanya namanya siapa? Raja Najasyi namanya. Raja yang saat itu memimpin Habasyah bernama Raja Najasyi, yang kemudian masuk Islam. Ya, tatkala dakwah Nabi SAW dalam rangka dakwah yang sudah terang-terangan. Awalnya dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi, datang perintah dari Allah, kemudian dakwah secara terang-terangan, secara terbuka. Makanya Nabi SAW kemudian banyak mengutus para delegasinya, kalau sekarang gitu Pak bahasanya. Ya, mengutus duta besarnya kalau sekarang gitu. Yakni dari para sahabat, ya, yakni keluar menghampiri, mendatangi raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab. Termasuk salah satunya adalah yakni datang ke Habasyah, yang dipimpin oleh Raja Najasyi. Ya. Dakwah saat itu adalah mengajak kepada raja-raja tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Ya, maka saat itu ada korespondensi, Pak, ditulis surat ya atas perintah Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikan stempel resmi surat tersebut ya dari apa? Dari cincinnya. Makanya ya kalau orang membahas dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tentang bab cincinnya Nabi SAW, bahwa Nabi memang memakai cincin, ya cincinnya itu dari fiddah yang terbuat dari perak yang bertuliskan ya tiga suku kata ya Muhammad Rasul Allah. Ya, yang itu khusus dipakai oleh Nabi SAW pada saat itu adalah tujuannya untuk jadi apa, Pak? Jadi stempel dalam rangka korespondensi, surat menyurat. Ya, sebagai bukti bahwasannya surat itu resmi datang dari Nabi SAW, sama dengan kita hari ini. Ya, antum kerja di perusahaan, ya, atau satu lembaga atau satu yayasan, kemudian saling mengirim surat. Ya, tanda bahwasannya surat itu resmi datang dari satu perusahaan, satu yayasan adalah dengan apa, Pak? Selain kop suratnya, kemudian ada apa? Stempel resminya. Ya, jadi kalau orang mengira Nabi SAW pakai cincin itu untuk gaya-gayaan, untuk bermegah-megahan, biar kelihatan keren, itu salah, Pak. Walaupun banyak orang hari ini, laki-laki khususnya niru, pakai apa? Pakai cincin, ya, jadi cincin akik, batu. Apalagi zaman dulu tuh lagi tren-trennya tuh batu, ya kan? Ngaji sih ngaji, Pak, tapi anak lihat tangannya nggak berhenti gosokin batu aja sambil begini sambil dengerin. Banyak tuh, ada masih sini pakai batu, Pak. Ya kan? Masya Allah, itu sampai harganya mahal pada saat itu. Ya lagi tren. Sekarang udah hilang lagi trennya. Ya. Jadi Nabi pakai cincin itu bukan apa? Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk keren-kerenan kayak kita, bukan. Gitu ya. Jadi memang sengaja digunakan khusus untuk apa? Stempel surat menyurat tadi, dikirim surat. Termasuk yang menerima dakwah Islam pada saat itu adalah Raja Najasyi yang memimpin Habasyah masuk Islam. Yang tatkala Nabi SAW mendengar berita duka cita meninggalnya Raja Najasyi, Nabi SAW kemudian mengajak para sahabatnya ilal musalla. Musalla itu tanah lapang nih, Pak. Ya kalau di kita itu kan musalla apa? Masjid dengan ukuran yang kecil, yang tidak ada sholat Jumat di dalamnya. Kalau ini masjid namanya besar. Ya orang kita kan begitu. Masjid, musola, surau, apalagi itu. Banyak ya. Musola itu kalau dalam hadis bahasa Arab itu artinya apa? Tanah lapang. Nabi keluar ke tanah lapang, kemudian membariskan para sahabatnya, kemudian Nabi
salat gaib, ya, yang tata caranya sama dengan salat jenazah. Ya, itu yang dilakukan Nabi ketika mendengar berita meninggal dunianya Raja Najasyi. Ya, demikian. Jadi kembali kepada hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah ini, aku perintahkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wa sam'i wa ta'at, untuk mendengar dan juga untuk taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, tidak peduli kata Nabi, siapapun yang memerintah kalian untuk taat kepada Allah, mendengar ya dan mentaatinya, walaupun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang budak sahaya sekalipun yang datang dari Habasyah, yang datang dari negeri Ethiopia sana. Ini prinsip yang pertama yang harus kita ketahui, kata Islam. Siapapun yang memerintah kita, memimpin kita, apalagi memerintahkan kita dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib bagi kita untuk taatinya. Ya, siapapun pemimpinnya. Ini prinsip akidah Ahlussunnah terkait dengan masalah imamah. Masalah apa? Masalah kepemimpinan. Ya, naam. Jadi itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama adalah yakni wajib mentaati pemimpin itu dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa kesimpulannya, Pak? Ya tentu tidaklah mutlak. Karena bilang tadi di awal, ya. Jadi wajib mentaati mereka sebagai seorang pemimpin tentu dalam rangka kebajikan, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang datang dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Ini batasannya ya akhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha. Seorang muslim itu wajib mendengar dan wajib taat dalam perkara yang dia sukai dan perkara yang dia tidak sukai. Coba, jadi mentaati pemimpin itu ya keharusan, wajib, baik dalam perkara yang kita sukai dan dalam perkara yang tidak kita sukai. Ya, kadang-kadang kan orang hari ini taat pemimpinnya, suka pemimpinnya kalau kepada perkara-perkara yang memang sesuai dengan keinginannya. Begitu ada sesuatu aspirasi yang tidak sesuai dengan keinginannya, apa yang terjadi, Pak? Enggak usahlah taati pemimpin itu. Ya, sama dalam hal apapun. Misalkan di masjid ini ada pengurusnya, ada yayasannya dan seterusnya, antum bahagian dari kepengurusannya. Kan mungkin saja ketika antum mengajukan ya sesuatu, misalnya gitu kan, antum mengusulkan tentang program sesuatu, kan enggak selamanya program yang antum usulkan itu diterima. Ya, disepakati dalam musyawarah. Ya, lalu pertanyaannya, Pak, ketika usulan antum itu tidak diterima dan tidak disepakati dalam musyawarah atas hasil rapat pengurus, apakah itu menyebabkan kemudian antum tidak taat kepada pemimpin? Iya atau tidak? Tidak. Ya, makanya tadi dikatakan oleh Nabi SAW, mendengar dan taat ya seseorang muslim kepada pemimpinnya, baik dengan apa yang dia sukai atau apa yang dia tidak sukai. Karena tidak semua, Pak, keinginan kita itu dapat terrealisasi. Jadi bukan menjadi alasan ya bagi kita atau bagi sebahagian orang untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat. Misalnya dengan demonstrasi, kemudian apalagi sampai ada pemakzulan, sampai ada pemberontakan, menurunkan secara paksa pemimpin yang sah yang diangkat di negeri-negeri muslim. Yang cara-cara seperti ini tentunya bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Hanya gara-gara apa, Pak? Hanya gara-gara keinginan kita tidak ya teraspirasi oleh pemimpin kita. Makanya simak hadis ini. Nabi tadi SAW mengatakan dengarkan dan taati ya seorang muslim kepada pemimpinnya, baik dalam perkara yang memang dia sukai atau dalam perkara yang memang dia tidak sukai. Ya, malam yu'mar bi maksiatin. Selama pemimpin itu tidak memerintahkan kalian kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti selama tidak perintahkan kepada kemaksiatan, walaupun boleh jadi ketetapan keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita sukai, kita wajib taat atau tidak, Pak? Wajib taat.
Ya, makanya ya ada satu kaidah yang para ulama mengatakan ya bahwasannya eh, taghyirul munkar bil munkar saufa yusabbibul munkaril akbar. Merubah kemunkaran dengan kemunkaran justru akan menyebabkan kemunkaran yang lebih besar akan terjadi. Ya, tentu kita rasakan, Pak. Misalkan di negeri kita hari ini ada kebijakan-kebijakan dari pemimpin kita yang boleh jadi ternyata tidak sesuai misalkan dengan keinginan kita. Alhasil apa? Banyak orang-orang yang ingin merubah kebijakan itu. Tapi sayangnya ingin merubah sesuatu yang tidak sesuai itu, yang boleh jadi memang itu salah, tapi justru dengan cara yang salah. Ya, bukan selesai masalahnya, Pak. Justru malah akan menyebabkan masalah lebih besar terjadi. Contoh kemarin misalkan ada kebijakan ya dari pemerintah menaikkan gaji anggota dewan misalnya, DPR. Kemudian ya mengundang reaksi tidak, Pak, dari masyarakat. Mengundang reaksi dari masyarakat. Marah nggak semua? Antum marah nggak? Marah, ikut marah. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, maka semua massa turun ke jalan. Ya, demonstrasi, bakar ini, bakar itu, fasilitas umum hancur berantakan. Ya, sampai kantor polisi pun diserang. Ya, Masya Allah. Jadi, Anda juga suka ngajar di Brimob di Kuitang sini, Pak. Ya, pas kebetulan waktu kejadian kemarin itu, jadwal Jumat pas di situ. Ya, qadarullah karena lagi rusuh itu tidak jadi. Anda coba hubungi WA pengurusnya. Ya, kenapa? Karena di dalam asrama Brimob itu bukan hanya Brimobnya, Pak. Di situ ada asramanya di mana di situ ada istri mereka, ada anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Tapi kan para perusuh itu nggak peduli kan, dilempari, dibakar dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ada anak kecil jadi korban, ada istri mereka juga jadi korban dan seterusnya. Subhanallah, berantakan semuanya, rusak fasilitasnya. Bukan hanya di situ, di mana-mana. Ya, kita lewat jalan sekitar Sudirman itu, ya di depan di depan Polda, hancur berantakan halte-haltenya. Itu fasilitas umum atau bukan, Pak? Ya, yang dibangun dari hasil apa? Uang pajak antum juga untuk kemaslahatan kita semua, hancur rusak. Kalau kita tanya apa sih tujuan mereka seperti itu? Iya, kita tahu bahwasannya apa yang mereka demokan ya adalah untuk apa? Merubah kemunkaran. Tapi sayangnya justru ingin merubah kemunkaran tapi dengan cara yang munkar. Anda tanya sama antum, selesai nggak masalahnya, Pak? Selesai nggak masalahnya? Enggak. Ya, masalahnya tidak selesai, tapi justru malah menyebabkan apa? Masalah yang lebih besar. Makanya tadi kaidahnya para ulama menyebutkan tagyirul munkar bil munkar, saufa yusabbibul munkaril akbar. Merubah kemunkaran tapi dengan jalan cara yang munkar justru akan menyebabkan kemunkaran yang lebih besar yang akan terjadi. Kita ngerti maksudnya, menyampaikan aspirasi tidak ya yang dirasakan oleh kita semuanya. Kenapa kok keputusannya begini dan seterusnya? Tapi dengan cara yang munkar, justru malah menyebabkan munkar lebih besar terjadi. Ya, kerugian bagi kita semuanya kan hasilnya begitu. Ya, masalahnya selesai enggak, ya, justru malah menyebabkan masalah yang lebih besar ya malah terjadi. Ya, Masya Allah. Antum lihat berita kemarin, tiba-tiba salah seorang anggota dewan yang kemarin rumahnya dijarah, rumahnya dibakar, udah balik lagi, Pak, ke rumahnya. Ya, Muhammad Sarohni udah balik lagi ke rumahnya. Bahkan ngumpulin warganya, ya biar baik-baik aja tuh. Kemudian rumahnya sekarang dia apa? Dirubuhkan sama dia, dibawa mau bangun rumah yang baru. Ya biasa-biasa aja. Antum lihat nggak beritanya? Kita lihat beritanya kan begitu. Ya, jadi sekali lagi, akhi, ya prinsip yang kedua kata para ulama, wajib mendengar dan wajib taat seorang muslim itu kepada pemimpinnya, baik kepada perkara yang memang boleh jadi dia sukai atau kepada perkara yang boleh jadi dia tidak sukai. Ya, malam yu'mar maksiatin, selama pemimpin itu tidak perintahkan dia untuk bermaksiat. Faida umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Namun jika pemimpin itu perintahkan kepada kemaksiatan, maka jangan dengarkan dan jangan taati. Jelas, Pak? Nah, ya. Jadi itu
ya batasan yang disampaikan oleh para ulama. Jadi sekali lagi tidak menjadi dalih, Pak, alasan bagi kita untuk tidak taat dan mendengar kepada pemimpin hanya karena ada aspirasi kita yang tidak ya diakomodir oleh mereka. Ya, jadi walaupun itu suka atau kita tidak suka, maka tetap kita diperintahkan untuk mentaatinya. Bahkan prinsip yang ketiga. Yang ketiga ini banyak kita yang tidak bisa terima, Pak. Ya. Padahal ini hadisnya hadis yang sahih. Tapi ketika disampaikan oleh para ustadz-ustadz, banyak orang-orang yang tidak, Pak, yang tidak bisa terima dengan hadis ini. Katanya bertentangan dengan akal. Ya, kita lihat di sini, Pak. Hadisnya dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins. Qala qultu kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dhalik? Qala tasmi wa tuti' di amir wa in duriba dhahruk wa ukhida maluk fasmi wa ati'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu ba'di a'immah, maka akan ada sesudah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ada sesudah aku, kata Nabi, a'immatun. Ya, a'immatun itu bentuk jamak dari kata imam. Ya, imam itu satu. A'immah adalah imam-imam. Jadi kata Nabi SAW, akan ada sesudahku para imam, yakni para pemimpin-pemimpin. Yang Nabi mengatakan la yahtaduna bihudaya, yang mereka tidak mendapatkan petunjuk dari aku. Ya, jadi ada pemimpin ya yang akan memimpin kalian sesudah zamanku, kata Nabi, yang mereka memimpin tidak mendapatkan petunjuk dari aku, kata Rasulullah, wala yastannuna bi sunnati, mereka juga tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins. Maka juga akan ada pada saat itu para pemimpin-pemimpin yang memimpin kalian, yang di mana hati mereka begitu kejam. Hati mereka itu adalah hatinya syayatin. Hati mereka itu adalah laksana hatinya iblis, fi juthmani ins, yang terbalut dalam jasad manusia. Jadi kita akan temui, Pak, pemimpin-pemimpin yang keji. Kita akan temui pemimpin-pemimpin yang kejam, pemimpin-pemimpin yang bengis, pemimpin-pemimpin yang tidak memikirkan hajat hidup kita sebagai rakyatnya. Nabi menggambarkan demikian. Pemimpin yang tidak mendapatkan petunjuk dariku, para pemimpin yang tidak mengikuti sunnah-sunnahku, ya, yang bahkan kata Rasulullah SAW lebih dahsyat lagi adalah para pemimpin itu memiliki hati iblis yang terbalut di dalam jasad manusia. Ada atau tidak, Pak? Ada. Ya, banyak. Bukan hanya di negeri kita barangkali, di negeri-negeri yang lain pun sama. Ada pemimpin-pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang keji, yang kejam, yang bengis, bahkan ya berhati iblis terbalut dalam jasad manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat pun bertanya, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Bagaimana sikap kami ya Rasulullah jika kami mendapati pemimpin yang seperti itu? Nabi SAW mengatakan tasmi wa tuti' di amir wa in duriba dhahruk wa ukhida maluk fasmi wa ati'. Perintah Nabi SAW, dengarkan ini, Pak. Perintah Nabi adalah dengarkan dan taatilah kepada pemimpinmu. Wa in duriba dhahruk, walaupun dipukul punggungmu, wa ukhida maluk, walaupun diambil dan dirampas hartamu, fasmi wa ati', maka dengarkan dan taatilah. Ya. Bisa terima Pak hadis ini, Pak? Ya. Tapi kebanyakan orang yang tidak bisa terima. Bagaimana mungkin Ustaz? Ya, dipukul punggung, bahkan dirampas, diambil hartanya, tapi kok Nabi tetap perintahkan untuk apa? Taat dan mendengarkan pemimpin yang seperti itu. Ya, maka lihat kaidah yang sebelumnya tadi, Pak. Ya, bahwa kata Nabi diperintahkan wajib taat kepada pemimpin, kepada perkara yang mungkin kita sukai atau boleh jadi kepada perkara yang kita benci. Selama memang pemimpin itu tidak perintahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah pedulikan, Pak, perbuatannya, apa yang dia lakukannya. Ya, biarkan saja, mungkin dia bermaksiat untuk dirinya sendiri, ya, dan seterusnya.
Ya, akan tetapi kita tetap diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap taat, ya, dan mendengar kepada pemimpin kita. Ya, makanya tadi Ana bilang di awal bahwa kalau kita membahas dan membaca hadis ini masih banyak di antara kita yang tidak bisa apa? Tidak bisa terima. Kan begitu. Gimana ceritanya Ustaz? Kenapa kita tidak lawan? Kenapa kita tidak demo? Kenapa kita tidak ma'zulkan saja? Kenapa kita tidak ya turunkan saja, kita ganti pemimpin yang lain? Ya, pasti kan orang akan berpikir yang seperti itu. Ternyata cara-cara dan sikap yang seperti itu tidak sesuai dengan akidah ahlu sunnah. Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu, Pak. Ya, tidak pernah Nabi mengajarkan tentang yang namanya konsep irhabiyun. Ya, irhabiyun. Ya, irhabiyun itu dari mulai pembangkangan, terorisme, ya, sampai kepada apa? Menurunkan pemimpin dengan cara yang tidak sah. Tak boleh yang seperti itu, Pak. Pernah terjadi zaman Nabi, Pak, Shallallahu Alaihi Wasallam, irhabi tadi. Ada orang-orang yang mencoba memberontak, ya. Ada sekelompok orang yang datang kepada Nabi SAW minta diurusi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka awalnya orang-orang Yahudi datang ke Madinah minta diurusi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikasih tempat tinggal, mereka dikasih kerjaan untuk mengurusi unta-untanya Nabi SAW dan sebagian para sahabat yang lain. Kemudian dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal, dikasih pakaian sama Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Sekelompok orang ini, ya, kemudian justru ya membalas Nabi dengan perbuatan yang keji. Mereka bunuh sebagian para sahabat pada saat itu. Kemudian mereka melarikan diri. Ya, mereka melarikan diri. Kata Nabi SAW, mereka telah memberontak. Nabi perintahkan kepada sebagian para sahabatnya untuk mengejar mereka. Dikejar sama para sahabat. Ketemu, ya, ketangkap dan dibawa ke hadapan Nabi SAW. Antum perhatikan bagaimana Nabi SAW menghukum para pelaku-pelaku pemberontakan, Pak. Dalam hadis Nabi SAW apa yang terjadi setelah para pemberontak itu dibawa ke hadapan Nabi SAW? Nabi perintahkan apa? Potong kedua tangan mereka dan kedua kaki mereka. Kemudian setelah itu apa kata Nabi? Cungkil kedua mata mereka. Kemudian dibiarkan sama Nabi sampai mati. Ya, ini Nabi menghukum ya pemberontak. Ya, sampai seperti ini, Pak. Kata Islam azakumullah. Ya, pernah terjadi ya di zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, ya, sampai dicungkil matanya, dibiarkan sama Nabi sampai mati. Ya, karena dia bukan hanya memberontak, bahkan dia membunuh sebahagian para sahabat saat itu. Bayangkan, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih pekerjaan, malah kemudian apa? Membangkang dan memberontak. Ya, bahkan membunuh kaum muslimin. Maka Nabi SAW menghukumnya tidak langsung dibunuh, Pak. Dalam hadis sama Nabi SAW, ya, dipotong dulu dua tangannya, dipotong dulu kedua kakinya, dicungkil dulu matanya, ya, didiamkan kemudian sampai mati. Yaitu tegasnya Nabi SAW kepada para pelaku-pelaku pemberontakan, para pelaku-pelaku irhabi tadi. Ya, jadi sekali lagi, akhi, cara yang seperti itu bukanlah cara yang sesuai dengan akidahnya ahlu sunnah. Makanya masih banyak orang yang seolah-olah tidak bisa terima tentang hadis ini. Padahal ini Nabi yang Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Ya, jadi sekali lagi, akhi, kalaupun kita berhadapan dengan para pemimpin yang Nabi sudah gambarkan tadi, pemimpin-pemimpin yang kejam, pemimpin-pemimpin yang keji, pemimpin-pemimpin yang berhati iblis, bahkan kata Nabi, yang terbalut di dalam jasad manusia. Sahabat pun sudah bertanya, kalau kita ketemu dengan pemimpin yang seperti itu, bagaimana sikap kita ya Rasulullah? Nabi tetap katakan, tasmi'u ati'. Maka dengarkan dan taatilah pemimpinmu, walaupun dipukul punggungmu, bahkan diambil dan dirampas hartamu. Ya, dirampas harta itu kalau dulu diambil langsung, Pak. Kalau sekarang kan enggak. Dengan bayar pajak yang tinggi itu rampas harta bukan? Kemudian dikorupsi sama para pejabat itu merampas harta bukan? Rampas harta. Lalu apakah dengan cara yang seperti itu kemudian kita harus memberontak? Kemudian kita harus tidak taat kepada mereka? Tidak. Ya sudah, itu perbuatan mereka, urusan mereka dengan Allah nanti di akhirat. Ya, tugas kita hanya mentaatinya selama kebijakan-kebijakannya ya bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu juga di antara prinsip yang harus kita ketahui. Kemudian khatul Islam Arabi yang keempat.
ya jalan dengan yang ketiga tadi, maka diharamkan ya dalam ajaran Ahlus Sunnah tadi irhabi, memberontak pada pemimpin yang sah yang diangkat di negeri muslim. Dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sahabat ini mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, man khala'a yadan min ta'ati laqiyallahu yaumal qiyamah wa la hujjatun lahu wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Akhrajahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpinnya, ya, melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpinnya, maka ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak mempunyai ya argumentasi apa-apa, kata Rasulullah SAW, untuk membela dirinya. Nabi mengatakan waman mata, dan barang siapa yang mati, ya, yang meninggal dunia, ya, walaisa fi unuqihi bai'ah, sedangkan di pundaknya ya tidak ada baiat, ya, mata maitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah, ya. Jadi demikian ikhwatul Islam. Ya, ini seperti perbuatan siapa? Orang-orang Khawarij yang mereka tidak berbaiat kepada pemimpinnya, maka mereka keluar memberontak kepada pemimpinnya yang sah, ya. Walaupun tuduhan ini kan dilemparkan kepada kita, Pak. Ya, katanya tuh kajian-kajian sunnah, salafi, wahabi, Khawarij kata mereka. Padahal sesungguhnya yang terindikasi perbuatan Khawarij itu siapa, Pak? Kita atau mereka? Yang suka demo kita atau mereka, Pak? Mereka. Ya, yang suka teriak-teriak turunkan pemimpin, turunkan presiden itu kita atau mereka, Pak? Mereka. Ya. Tapi mereka menuduhkannya kepada kita. Nah, itu cikal bakal Khawarij kalau zaman dulu itu seperti itu. Ya, Masya Allah. Nih, anak tanya sama antum, Pak. Hampir sebahagian besar khulafa ar-rasyidin itu matinya dengan cara dia apa? Dibunuh. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar sakit, kemudian meninggal dunia. Umar matinya gimana? Dibunuh. Utsman matinya gimana? Dibunuh. Ali bin Abi Thalib bagaimana matinya? Dibunuh. Ya. Ali bin Abi Thalib itu siapa yang bunuh, Pak? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdullah bin Muljam namanya. Abdullah bin Muljam. Siapa Abdullah bin Muljam ini, Pak? Abdullah bin Muljam ini seorang pembunuh, ya, atau seorang yang soleh, Pak? Seorang yang soleh. Abdullah bin Muljam ini dikenal adalah seorang hafidz Quran, Pak, pengajar Quran. Umar bin Khattab pernah memberikan kesempatan kepada dia untuk menjadi pengajar. Dia pengajar Al-Quran. Dibuatkan satu rumah khusus bagi dia untuk apa? Mengajar Al-Quran. Antum bisa bayangkan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga adalah seorang penghafal Quran, seorang ahli Quran. Abdullah bin Muljam bukan seorang pembunuh, bukan seorang bandit, bukan seorang penjahat. Bukan, Pak. Yang bunuh adalah juga seorang ahli Quran. Kenapa demikian? Ya, karena saat itu dia salah belajarnya, salah pemahamannya, terpapar ya keyakinan apa? Khawarij. Ya, itu cikal bakalnya tuh. Dari zaman para sahabat aja sudah ada, Pak, yang seperti ini. Apalagi di zaman kita hari ini. Ya, dikit-dikit berontak, dikit-dikit enggak cocok, dikit-dikit keluar, ya, dan seterusnya. Enggak ada akidah Ahlussunnah mengajarkan yang seperti itu. Justru mereka yang menuduh kita, katanya dengan Khawarij, sesungguhnya mereka lah yang terpapar keyakinan dan akidahnya Khawarij. Kita mengajarkan hal ini, taat kepada pemimpin dan seterusnya. Ya, makanya sampai tadi Nabi mengatakan orang yang mati sedangkan dia tidak berbaiat kepada pemimpinnya, maka dia mati di atas mati jahiliyah. Ya, orang yang mati sedangkan dia dalam keadaan tidak berbaiat kepada pemimpinnya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan, man mata wa huwa mufariqun lil jamaah. Barang siapa yang mati sedangkan dia berpisah dari jamaah. Ya, berpisah dari mana? Jamaah. Fa innahu yamutu maitatan jahiliyah. Sesungguhnya dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Coba, mati jahiliyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, ya, pada poin yang kelima, yakni ya daripada
kita mencaci maki terus-terusan kepada pemimpin kita yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan kita, alangkah baiknya para ulama menasihati kita untuk kita justru malah mendoakannya. Jadi caranya diganti, Pak. Caranya dirubah. Ya, kalau kita tidak suka, kalau kita kesel kepada siapapun itu, daripada kita sumpah serapah kepada orang tersebut, lebih baik kita justru malah mendoakannya. Ya, orang Arab kebiasaannya begitu, Pak. Antum pernah dengar enggak kisah Syekh Sudais? Ya, hafizahullah taala. Ya, pernah dengar kan kisahnya Syekh Sudais? Kenapa dia bisa jadi imam Haramain kan? Gara-gara apa, Pak? Sumpah ibunya. Ya, beliau waktu kecil bandel sama dia ya, layaknya umumnya anak-anak kecil lah. Ya, layaknya umumnya anak-anak kecil. Gitu kan? Makanya sampai ada istilah orang apa? Anak Arab itu kecilnya syaiton, besarnya sultan. Ada yang bilang begitu, Pak. Ya, kecilnya apa? Syaiton, besarnya sultan. Ada yang sampai bilang begitu karena bandel gitu. Sama kayak saya sudah kecilnya bandel. Tapi apa yang dikatakan oleh ibunya bukannya malah sumpah serapah seperti kita. Kita melihat anak kita bandel gimana, Pak? Dasar lu maaf, anak setan. Ya kan? Ngomongnya gitu, Pak. Iya. Kalau ini anak setan berarti kita siapa? Bapaknya syaiton. Kan gitu. Malah justru kita begitu sama anak kita kan? Dengan kata-kata yang kasar. Makanya tadi diganti, dirubah caranya. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, bukan justru kita malah mencaci makinya. Ya, dengan cara apa? Mendoakannya. Lihat sesudah tadi kata ibunya, ya saya doakan kamu nanti besar menjadi imam di Haramain. Terbukti nggak? Terbukti. Ya, karena saat itu bertepatan ucapannya, malaikat mengaminkan ucapannya. Makanya kata Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa ala ahlikum illa khaira. Janganlah kalian berdoa untuk dirimu dan untuk keluargamu kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata tu'minuna ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Bagaimana kalau pas sumpah serapah kita itu, ya tadi pas saat bertepatan dengan malaikat mengaminkan. Terjadi nggak, Pak? Terjadi. Ya, jangan-jangan kita pernah salah ngucap, kok ini anak bandel banget gitu kan. Gara-gara mungkin kita salah ngucap, pas ucapan kita diaminkan oleh malaikat, kan khawatir begitu kan. Ya. Jadi tadi, ya poin yang terakhir yang kelima diajarkan oleh para ulama, maka daripada kita terus-terusan mencaci maki para pemimpin yang mungkin tadi tidak sesuai dengan keinginan kita, maka alangkah baiknya kita mendoakannya. Ya, kita mendoakannya. Makanya dari Safwah bin Abdullah ya Ibnu Safwan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajab. Doanya seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain di dhahril ghaib, yang dilakukan secara diam-diam, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mustajab. Yakni mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lebih baik di malam hari kita tahajud, qiyamul lail. Doakan saja pemimpin kita, ya Allah jadikan dia pemimpin yang saleh, jadikan dia pemimpin yang taat kepadamu, jadikan dia pemimpin yang ya bisa amanah, ya seterusnya. Itu lebih baik Pak kita lakukan daripada kita malah justru mencaci makinya. Apalagi di hadapan umum kita buka aibnya dan seterusnya. Ini cara yang tidak sesuai dengan ajaran ahlus sunnah. Ya, makanya nasihat para ulama poin yang terakhir yang kelima tadi adalah ganti dan rubah caranya. Ya, daripada kita terus-terusan mencaci maki mereka, maka yang terbaik adalah justru doakanlah mereka. Ya, boleh jadi yang salah menjadi benar, ya, yang bengkok tadi menjadi lurus kan gitu. Karena yang memiliki hati mereka pun juga adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa merubah ketetapan hati seseorang, ya. Nah, itu demikian kata Islam azakumullah, inti-inti poin ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya berkaitan dengan masalah imamah tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah kepada kita semua. Baik, barangkali sebelum ditutup ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, ada 5-10 menit. Fadhil. Ya.
masalah kebijakan. Ada hukum undang-undang berlaku bumi, air, dan sisinya dikuasai oleh negara. Tapi realitanya, usul bunga di sini dikuasai oleh asing dan asing. Makin miskin dan mata dijaga oleh negara. Justru itu kenyataannya kita miskin oleh negara. Setiap warga negara untuk percaya siapapun orangnya, mau orang, mau jenderal, ayat miskin, hitam dan putih. Kalau memang melanggar hukum, dan tadi bagaimana kalau Fatimah mengambil, mencuri, merampok, itu kenyataan realitanya untuk pembangkangan terhadap undang-undang berlaku negeri ini. Jadi ya, bisa mengatakan boleh hak walakana murah. Katakan yang hak, yang benar hak, walaupun itu pahit ditangkap, jadi penjara akan dibunuh. Ya, ada yang mau bantuin jawab? Iya. Baik. Ya tadi di antara pertanyaan yang antum sampaikan, itulah apa yang tadi ana bahas tadi. Di mana Nabi SAW kan tadi sudah menggambarkan, ya kan, bahwa kalian akan bertemu dengan pemimpin yang kata Nabi hatinya bagaikan apa? Iblis, terbalut dalam jasad manusia. Nabi sudah bilang begitu. Gimana ya Rasulullah kalau kita ketemu sama pemimpin yang kayak gitu? Apa jawab Nabi tadi? Fasmi wa ati. Dengar dan taatilah. Wa in duriba dhahruk, walaupun dipunggul punggungmu, wa ukhida maluk, dan dirampas, diambil hartamu. Ya, dengan antum sebutkan tadi, iya, undang-undang dasar kita pun bahkan menyebutkan air, udara, semuanya kekayaan alam ini milik negara yang kemudian digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Harusnya seperti itu idealnya. Tapi ternyata fakta dan realitanya justru semua itu digunakan untuk kemaslahatan kepentingan orang dan golongannya aja, kan gitu. Nah, itulah bukti penyimpangannya, kan begitu. Ya, bukan berarti kemudian dengan apa yang mereka lakukan itu menyebabkan kita menjadi tidak mentaati pemimpin kita, tidak. Makanya Nabi bilang tadi, ya, Nabi sudah memberikan batasannya. Ya, bagi kalian mendengarkan kepada pemimpin kalian kepada perkara yang kalian sukai atau kepada perkara yang kalian benci. Ya, karena pasti yang namanya kebijakan pemerintah, kebijakan pemimpin itu enggak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Pasti justru sebaliknya, ada sesuatu yang pasti kita benci. Lalu apakah itu menjadi dalih bagi kita untuk tidak mentaati pemimpin? Tidak. Ya, kita tetap diperintahkan untuk mentaatinya. Makanya Anda bilang tadi, ya, banyak orang yang masih tidak bisa terima ketika disampaikan dengan tentang hadis ini gitu. Ya, jadi jangan Pak, jangan kita lawan dengan emosi kita, jangan kita lawan dengan akal dan amarah kita. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ngerti dan mengetahui tentang keadaan yang seperti itu. Ya, belum lagi di masa kita hari ini, jauh-jauh hari Nabi sudah informasi, kalian akan ketemu pemimpin yang kayak begitu. Jelas kan? Jelas. Ya, tapi apa perintah Nabi? Sudah taatin mereka. Sekali lagi, selama kebijakannya, ya, mereka tidak memerintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau maksiat kayak mereka mau apa? Mau zalim, silakan, itu urusan mereka. Nanti tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi sampai sikap Nabi itu keras, ya, kepada para pemberontak yang Anda sebutkan tadi, sampai dipotong tangannya, kakinya, dicungkil matanya. Itu kan hukuman bagi, ya, para pemberontak, kan begitu kan. Ya, makanya nggak boleh gitu bagi kita, ya, mengikuti jejak-jejak para khawarij, ya, yang mereka sengaja memberontak dari kepemimpinan yang sah, kan begitu. Terus terakhir, qulil haqqo walau kana al haqqu murran. Jangan salah Pak memahami hadis ini. Ya, orang selalu mengatakan lakukan yang hak, katakan yang hak walaupun itu pahit, sehingga seolah-olah bagaimanapun caranya diperbolehkan. Kalau antum belajar kaidah bahasa Arab, ya, di situ ada kata, ada kana, ada isim kana, ada khobar kana. Jadi kalimat hadis ini kalau ditulis secara lengkap Pak, bunyinya menjadi qulil haqqo walau kana al haqqu.
murron. Ya, kalau antum belajar nahwu sharaf, ya, di situ ada kana, ada inna. Kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya, jadi ada kata al-haq di situ, ya. Jadi kalau dilengkapi kalimat hadisnya berbunyi kulil haqqo walau kana al-haqqu murran. Jadi yang pahit itu apanya? Kebenarannya, Pak. Yang pahit itu kebenarannya, bukan caranya di dalam menerapkan kebenarannya. Jadi jangan salah. Ya. Jadi sebagian orang masih menganggap bahwasannya ya tentang hadis ini tuh Nabi mengatakan, ya, katakan kebenaran walaupun itu pahit. Jadi apapun caranya harus kita lakukan. Yang penting kebenaran itu terrealisasikan. Ya, salah. Ya, memaknai hadis ini. Ya, jadi yang pahit itu adalah kebenarannya, Pak, bukan caranya. Ngerti nggak? Ya, jadi dimanapun kebenaran itu ketika ditempatkan pasti akan terasa apa? Pahit, kan gitu. Dimanapun kebenaran itu pasti akan ketemu musuhnya, ketemu orang-orang yang menolak kebenarannya. Jadi makna hadis ini adalah yang pahit itu adalah al-haqnya tadi, kebenarannya tadi, bukan cara di dalam menerapkan kebenarannya tadi. Ya, memang kita tahu ada hadis yang mengatakan idza ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemunkaran, rubahlah dengan tanganmu. Ya. Yang dimaksud di sini kata para ulama, rubah dengan tangan adalah yakni hanya bisa dilakukan oleh para sultan, oleh para penguasa yang memang mereka memiliki wewenang ya untuk merubah kemunkaran tersebut. Ya. Jadi jangan keliru, Pak. Ya. Jadi bukan berarti setiap kita itu bisa begitu, enggak. Maknanya adalah merubah kemunkaran dengan tangan itu khususnya dilakukan oleh siapa? Penguasa maksudnya. Yang mereka memiliki wewenang. Ya, ada orang yang mencuri misalkan, membunuh, dihukum. Yang bisa siapa? Penguasa, mereka yang memiliki wewenang. Jadi jangan antum menggunakan hukum sendiri. Ya, kayak kemarin ada apa namanya? Ada berita maling ketangkap kemudian ada yang siram bensin, Pak. Bur dibakar. Ini membunuh bukan namanya? Bunuh. Walaupun kita tahu dia melakukan kesalahan, melanggar hukum agama, melanggar hukum negara, mencuri, Pak, begal misalkan. Mencuri lah kemarin tuh, Anda lihat beritanya, mencuri tiba-tiba lagi diadili masa, ya, tiba-tiba dari belakang ada yang siram bensin, Pak. Brok, langsung dilempar api. Kebakar dia, wah, bergeliat-geliat dia tarik. Masya Allah, ini membunuh bukan? Membunuh. Ya, apakah ini dibenarkan berdasarkan timbangan agama? Haram, wallahi haram. Ya, jadi kalau ada orang tanya, Ustadz bagaimana hukumnya? Kita gebugin begal gitu, gebugin maling, bakar maling, ikut bunuh maling. Kita jihad atau bukan, Ustadz? Jihad atau bukan ini, Pak? Dari mana jihad? Bunuh, ya. Antum jadi pembunuh, Pak. Gak ada ajaran Islam seperti itu. Walaupun kita tahu dia penjahat, walaupun kita tahu dia mencuri, walaupun kita tahu dia seorang begal misalkan. Bukan begitu caranya. Ya, apalagi kita tahu negara kita negara hukum katanya. Serahkan kepada yang berwajib. Makanya makna dari merubah dengan tangan kemunkaran itu adalah maknanya apa? Dengan kekuasaan, sultan, pemimpin yang bisa. Ya, kalau tidak bisa, rubah dengan lisan. Paling tidak kita dengan lisan, dengan dakwah, dengan memperingatkan orang-orang agar tidak ya melakukan kemunkaran. Kalaupun nggak bisa juga dengan hati, kita menolaknya, kita tinggalkanlah lingkungan-lingkungan dan orang-orang yang memang melakukan kemunkaran. Tadi itu cara merubahnya. Ya, jadi demikian ya, kata Islam khususnya bagi yang bertanya tadi, ya, kita memang dihadapkan pada kehidupan yang seperti itu. Itulah bagian dari keujian keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri taufik dan hidayah kepada kita. Semuanya Allah menjaga keimanan kita. Yang mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.